punya pabrik. Ya, tekanannya berapa bar? Berapa bar di sini, boiler? 20 bar. Harus capai 20 bar. Ya. Baru yang kedua di mana? Di powerhouse. Di powerhouse itu tekanan di BPP harus bisa bertahan di 3,2 bar. Masih bertahan nggak di 3,2 bar? Relief valve kemarin saya sudah suruh Pak Suyit untuk setting. Masih buka 3,2? Atau pernah di cross check atau tidak pernah di cross check lagi? Kalau semuanya apa masih kita sesuaikan sih Pak. Coba di cross check lagi nanti 3,2. 3 sampai 3,2 wajib. Ya. Baru yang ketiga di rebusan Pak. Kalau di rebusannya lost control, ngawur, hasilnya juga akan ngawur Pak. Ya. Syukur kalau USB dikutip. Kalau USB tak dikutip, masuk ke insinerator, hilang minyak, hilang inti, hilang cangkang Pak. Hah? Karena sistem perebusan yang tidak terkontrol dengan benar. Oke, ya. Tadi saya tanya satu-satu tadi semua jawabannya nggak ada yang benar. Ya, oke. Saya akan sosialisasi perjelas mana di speedo. Kita pakai sistem perebusan triple peak. Ya. Kalau saya buat tarik grafiknya seperti ini Pak. Ya. Ini 1 bar. Ini 2 bar. Ini 3 bar. Ya. Peak pertama kita harapkan berapa bar? 1,5 bar. Nyatanya di sini apa? 1,3 bar. Kenapa 1,3 bar? Standarnya 1,5. Kenapa laporan kita cuma 1,3 bar? Jadi perebusan itu ada istilah waktu deaerasi Pak. Ini waktu ya. Ya, deaerasi Pak. Ya. Saya minta deaerasi kemarin itu 5 sampai dengan 10 menit Pak. Kalau 10 menit alasannya kemarin sama saya kelamaan Pak. Oke. Kelamaan buat 5 menit. Ya. Deaerasi itu apa fungsinya? Tujuannya untuk apa? Untuk membuang kandungan udara yang terperangkap dalam bejana. Kenapa harus dibuang? Ya. Supaya apa? Steam itu diserap sama buah maksimal. Kalau ada udara di dalam bejana itu ada gaya tolak menolak antara partikel dengan steam Pak, udara dengan steam Pak. Makanya udara yang terperangkap dalam bejana harus dibuang. Ya. Nah, cara membuangnya deaerasi itu ya, buka valve inlet, buka valve kondensat, bukan exhaust. Ya. Inlet dan kondensat yang dibuka, bukan inlet dan exhaust. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, deaerasi valve yang dibuka inlet dan kondens, bukan exhaust. Ya. Selama 5 menit. Ya, kita sepakati selama 5 menit deaerasi. Begitu masuk buah, tutup pintu muka belakang, ya. Mulai start deaerasi, buka inlet, buka kondens selama 5 menit. Oke? Jadi ini tekanan masih 0 ya, di sini 0 tekanan ya. Oke, ini deaerasi 5 menit. Saya buat garis seperti ini. Oke? Peak pertama harapan kita itu 1,5 bar. Berarti untuk naikkan tekanan 1,5 bar, valve apa yang dibuka? Inlet, konden tutup, exhaust tutup. Ya, naikkan ke nih 1,5 bar. Naikkan ke 1,5 bar. Ya. Oke. Nah, setelah dapat 1,5 bar, ya, kita buka. Apa yang dulu yang dibuka? Konden. Menurunkan tekanan ke 0. Konden Pak. Hah? Konden Pak. Konden selama berapa menit? 1 Pak. Hah? 1 Pak. 1 sampai 2 menit. Konden ya. Buka. Ya. Baru
exhaust. Ya, 2 sampai dengan 3 menit. Nanti nggak bisa saya. Ya, ini aja. 2, pik pertama, amblas pik pertama itu, ya, ini konden, ya, 1 sampai 2 menit, ya, exhaust 2 sampai dengan 3 menit. Ya, kalau konden dulu buka, inlet tutup, ya, inlet tutup, konden buka selama 2 menit, baru exhaust buka selama 2 sampai 3 menit. Artinya ada 5 menit. Ya. Nah, setelah itu naik ke pik kedua. 2 bar. Ya. Ini tergantung daripada tekanan dari BPP, ya. Biasanya di sini, ya, 10 sampai dengan 12 menit. Ya, di sini juga untuk naikkan tekanan kedua bar itu 10 sampai dengan 12 menit biasanya. Setelah itu buka inlet tutup, ya, konden buka lagi sama exhaust. Konden 1 sampai 2 menit, ya. Exhaust juga 2 sampai dengan 3 menit. Ya. Setelah itu naikkan pik ketiga. Ya. Biasa di sini butuh waktu 12 sampai dengan 15 menit. Ya. Baru holding time. Selama 35 menit. Baru buang. Ya, buang di sini ini 2 sampai 3 menit konden, baru exhaust itu kira-kira 5 sampai dengan 7 menit sampai tekanan betul-betul 0. Ya, tekanan di sini ada dia buang konden 1 menit ada 2. Ya, di lockseat juga ada. Oke, ini yang harus dilakukan, Pak. Ya. Ini ngawur ini semua. Tadi bilang lagi 0,5 menit deaerasi. Ngapain 0,5 menit? Nyatanya kalau saya lihat di sini ini nggak ada deaerasi. 0,5 menit itu 30 detik dianggap seperti tidak ada gitu. Ya, kalau ini dilakukan. Nah, kalau kita jumlah, ya, 5 menit deaerasi. Katakan ini 10 menit, ya. Katakan ini 1 menit tambah 1, 2 menit tambah 2, ini 10, ya, buang 1, buang 2, ya, naik 12, ya, tambah 35, ya, tambah 2, tambah 5, berapa nih? 85 Pak. Hah? 85 Pak. 85 menit. Masuk berapa menit? Keluar berapa menit? Hah? Yang kalian lakukan 10 sampai 15 menit masuk dan keluar. Yakin? Kalau nggak ada kendala. Yang normalnya lah. 15 menit tambah 15 menit. Berarti 100 menit. 1 cycle. Siklusnya. Ya. Rebusan kita ada 2. Satu rebusan ada berapa lori? 5 lori. Kapasitas satu lori berapa? 2,5 kali 60 per 100 berapa? Belas Pak. Hah? 15. 15 Ton per jam. Hour. Ini kapasitas pabrik kita. Nah, sesuai kan? Nah, ini desain saya, Pak. Jadi nggak ada yang katanya 0,5 menit itu deaerasi itu nggak ada, Pak. 5 menit ya, Pak ya. Ya, dan perlu digarisbawahi, deaerasi itu yang dibuka valve inlet dan konden, bukan valve inlet dengan exhaust. Salah.
Ya, tolong ini dikawal. Pak Yetno dikawal. Ya, Pak apa? Kawal juga asistennya. Pak izin sedikit Pak. Hmm. Untuk durasi 5 menit itu memang inlet sama konden harus buka terus selama 5 menit ya? Iya, Ya. betul. Siapa? Buka terus inlet, ya, konden buka. Siapa? Kan nggak mungkin bersamaan buka gitu kan? Buka dulu inlet, ya, baru selama berapa detik buka konden. Selama 5 menit tunggu, Siapa? ya. Begitu sudah 5 menit, ya, tutup konden. Kita masukin Inlet tetap. Ya. Konden yang ditutup, inlet tetap supaya apa? Naikkan peak pertama sampai 1,5 bar. Oke? Nah, setelah dapatnya 1,5 bar, ya, inlet ditutup, konden dibuka selama 1 menit. Setelah itu, exhaust dibuka 2 menit lagi sampai tekanan 0 bar. Biasa 2 sampai 3 menit. Harus 0. Ya. Setelah itu, exhaust tutup, konden tutup, inlet buka, naik sampai 2 bar. Dan dapat 2 bar, inlet tutup, konden buka, 1 menit, exhaust buka. Ya. Setelah itu udah ketekanan 0, ya. Exhaust tutup, konden tutup, inlet buka sampai dia dapat 3 bar. Ya, terus holding time. Inletnya ditutup, kalau dia turun ke kanan dari 3 bar, buka lagi inletnya. Konden tutup, exhaust tutup selama holding time. Udah dapat waktu 35 menit, ya. Inlet ditutup, konden buka selama 2 sampai 3 menit, habis itu buka exhaust 5 sampai 7 menit. Selesai. Kalau tekanan sudah 0, buka. Sesuaikan dengan worksheet yang di sini. Ya, ini ngawur ini semuanya. Ya, ketika di sini kalian ngawur, hasilnya nggak benar, USB tinggi, tidak dikutip USB, masuk incinerator, jadi abu semua. Ya, tolong dikawal Pak ya. Ya, tolong dimonitor Pak. Tapi ingat ya, kunci sukses di pengelolaan pabrik kelapa sawit tadi di bahan baku yang pertama. Yang kedua, di sistem pengolahan. Sistem pengolahan ini ada 3 stasiun yang harus kita jaga. 1 di boiler, 2 di power house, di BBP, yang 3 rebusan. 3 stasiun ini Bapak jaga dengan baik, tinggal klarifikasi, pressure, hanya menjaga losis Pak. Karena menjaga losis Pak. Ya. Tapi ketika 3 stasiun ini tidak dikontrol dengan baik, ya hasilnya ngawur Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah paham ini? Kalau belum paham, tanya aja. Lebih baik tanya sekarang. Jangan takut dimarahin, Pak. Saya untuk membenahi. Sekarang gini Pak, sorry Pak ya. Peri saya tugaskan untuk kawal ini, ya, untuk kawal di rebusan ini. Nah, kalau Peri ditugaskan untuk kawal ini, Peri udah paham nggak ini? Kalau belum paham tanya, biar dijelaskan lagi sekali lagi gitu. Karena kita mau sekarang kan underflow kan dia fluktuasi, kadang rendah, kadang tinggi, kadang rendah, kadang tinggi, kadang-kadang tiba-tiba melonjak lagi kan. Nah kita mulai dari sini, makanya nanti kan coba Peri pahami ya ini yang dikatakan Pak Ilham tadi. Begitu rebusan lori mentah sudah masuk, kan yang pertama dilakukan derasi. Derasi yang dikatakan Pak Ilham tadi, operator itu salah. Karena tadi kami tanya ke Hanas, sama-sama saya juga, derasi itu yang dibuka itu inlet sama blow up juga. Seharusnya ibaratnya kita makan kan buangnya ke bawah. Ini nggak masuk makan, tapi buangnya nanti ke telinga atau ke hidung kan gitu. Ini derasi itu adalah membuang sisa-sisa oksigen yang ada di dalam sana kan. Makanya kita masukkan yang dari atas, ya sekitar 5 menit tadi, ya. Baru dibuka kondensat dan dibuang. Ini sekarang alur yang dijelaskan Pak Ilham ini sudah paham belum? Kalau belum, di mana letak belum pahamnya? Tunggu satu-satu dulu. Biar karena sudah saya kasih tanggung jawab Peri gitu. Jadi nanti kalau malam ini Peri harus kawal di situ. Ya, kasih tahu sama si Gosok. Ya. Sekarang bukan kita mengikuti alur yang selama ini. Sekarang ini alur yang terbaru. Jangan nanti ada lagi kalimat bahwa kita sudah dikasih arahan sama Pak Ilham, tapi kita nggak ikuti. Gitu.
Ya, paham maksud saya. Makanya sebelum dari terima amanah ini, paham nggak ini dia maksud ini? Gimana belum pahamnya tanya gitu loh. Jadi kita ini diskusinya itu nggak ngambang, berarti Peri apa maksudnya? Ini gimana ya? Ini gimana gitu? Saya belum paham juga, karena saya memang belum pernah direbusan Pak. Saya belum paham. Saya minta penjelasan sekali lagi. Sama sekali lagi Pak, ini Pak. Saya mau nanya.